Kalau ajal sudah tiba, maka mereka tidak akan bisa menangguhkan walau saatan meskipun cuma sesaat. Tapi kalau ajal belum tiba, mereka tidak akan bisa. Dan apa yang hari ini kita lihat pada saudara-saudara kita di Gaza, ketika mereka sudah ditimpa reruntuhan, ternyata banyak di antara mereka yang masih hidup. Itu adalah gambaran bagaimana umat Islam hari ini ketika mereka dibuai dengan kehidupan dunia yang begitu melengahkan, mengasihkan. Allah tunjukkan gambaran yang begitu indah tentang bagaimana kekuatan, kedalaman, ketinggian, keindahan akidah Islam. Dan penduduk Gaza persis seperti yang digambarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Akidah inilah yang ditunjukkan oleh penduduk Gaza. Dan akidah inilah yang menjadikan mereka sebagai rijal, sebagai para kesatria. Di sisi lain kita ditunjukkan oleh Allah bagaimana penguasa-penguasa kaum muslimin yang memiliki tentara, tapi mereka tidak memiliki sifat rijal, tapi mereka memiliki sifat nifaq. Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma hadallahu alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Memperingati Hari Pahlawan, Al-Quran dalam surat Al-Ahzab telah menjelaskan bagaimana mereka-mereka orang-orang yang jasanya telah diabadikan di dalam Al-Quran. Allah mengkisahkan itu di dalam Al-Quran dengan begitu indah, dimulai dengan kalimat minal mu'minina rijalun. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada para kesatria. Al-Quran menggunakan kata rijal, yang itu bukan hanya untuk laki-laki, tetapi untuk menggambarkan sifat bagaimana mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa kesatria. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma hadallahu alaihi. Mereka adalah orang-orang yang telah membuktikan apa yang telah mereka janjikan pada Allah, apa yang telah menjadi komitmen mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai orang mukmin, setiap salat kita punya komitmen. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itulah komitmen kita. Oleh karena itu, sesungguhnya ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menjadi komitmen kita dan itulah yang mestinya harus kita tunaikan. Ketika ayat ini menceritakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma'adullah alaih, kemudian Allah melanjutkan faminhum man qada nahbah, dan di antara mereka orang-orang yang telah berkomitmen, orang-orang yang telah berjanji itu ada yang telah menunaikan janjinya. Dengan apa? Mereka gugur, mereka mati, mereka syahid di jalan yang telah menjadi komitmen mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun pada tahun kelima Hijriah. Ada yang menceritakan bahwa ini turun setelah perang Uhud. Di dalam perang Uhud, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa sahabat Rasulullah SAW wafat dan gugur sebagai syuhada. Di sana ada Mus'ab bin Umair,
Ada Hamzah bin Abdul Muttalib yang dikenal sebagai Asadullah, singanya Allah. Mus'ab bin Umair adalah merupakan Muqri'ul Madinah, orang yang diutus oleh Nabi SAW untuk mengajarkan Al-Quran di Madinah, dan merupakan pengemban dakwah pertama kali dikirim oleh Nabi ke Madinah setelah terjadinya Baiat Aqabah yang pertama. Kemudian di sana ada yang gugur bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr itu adalah seorang sahabat Nabi yang tidak sempat ikut dalam perang Badar. Kemudian dia berjanji kalau sekiranya nanti ada peperangan lagi, maka beliau tidak ingin ketinggalan. Dan kemudian terjadilah perang Uhud. Maka kemudian Anas bin Nadhr membuktikan apa yang telah menjadi janjinya. Dan ini diantaranya yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'adullah alaih. Faminhum man qada nakhbah. Mereka ada yang telah menunaikan janjinya sehingga gugur. Hamzah, Mus'ab, Anas bin Nadhr, dan beberapa sahabat yang lain. Mereka gugur pada saat perang Uhud. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ayat itu dilanjutkan oleh Allah. Wa minhum mayantadir. Dan di antara mereka ada yang menunggu giliran untuk mendapatkan syahadah. Karena itu masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini menceritakan bagaimana keteguhan iman mereka. Kekokohan bagaimana iman itu dibangun dengan pondasi akidah yang kokoh. Mereka ketika berdakwah, komitmen mereka adalah berkhidmat kepada Allah, menyebarkan agama Allah, mengemban agamanya Allah. Maka ketika mereka gugur di medan dakwah, seperti kisah seorang sahabiah bernama Sumayyah yang gugur sebelum Islam mendapatkan kemenangan di Madinah. Beliau syahidah yang pertama di Mekah dan gugur sebagai pengemban dakwah. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain juga demikian. Oleh karena itu masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid, Rasulullah SAW menyatakan man kutila duna malihi fahuwa syahid. Kalau ada orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela agamanya, dia juga mati syahid. Wa man kutila duna irdihi. Dan siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, fahuwa syahid. Dalam ayat yang lain disebutkan wa man kutila duna damihi fahuwa syahid. Siapa yang mati dan terbunuh karena membela darahnya, maka dia mati syahid. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jika hadis ini kita kaitkan dengan surat Al-Ahzab dan kemudian kita kaitkan dengan peristiwa hari ini, kita menyaksikan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina dan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dahulu ketika mereka berjuang dalam perang kemerdekaan. Maka semua mereka yang berjuang, apakah karena mereka membela tanah airnya, kemudian mereka mati, maka insya Allah jika itu niatnya semata-mata karena Allah, maka mereka gugur sebagai syuhada. Begitu juga ketika mereka membela karena kehormatan mereka, anak istri mereka. Lihatlah apa yang terjadi di Palestina hari ini. Dan itulah yang dulu juga dialami oleh orang-orang tua kita, para pejuang ketika itu. Istri mereka, anak perempuan mereka, dan sebagainya. Mungkin sebagaimana yang kita lihat hari ini, nasib yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian mereka bangkit melakukan perlawanan dan kemudian akhirnya mereka gugur untuk membela kehormatan mereka, membela anak mereka, membela istri mereka, membela harair, perempuan-perempuan suci yang harus mereka jaga kehormatannya. Lalu kemudian mereka gugur sebagai syuhada. Itu disebutkan dalam hadis tadi, man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Kemudian ada yang mati karena membela agamanya, karena mereka tidak ingin kota suci Baitul Maqdis, mereka tidak ingin Masra, tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, dinodai oleh kotoran-kotoran Zionis.
kemudian mereka bangkit melakukan perlawanan. Sebab kalau mereka tidak melakukan perlawanan, maka kota suci itu sudah betul-betul akan diinjak-injak dan mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Maka ketika mereka melakukan perlawanan, maka ketika mereka menyusun strategi, kemudian mereka melakukan peperangan demi peperangan, dan bahkan kita lihat sudah hampir setahun mereka melakukan perlawanan. Dan bahkan kalau kita tarik ke belakang, sudah berapa puluh tahun mereka melakukan perlawanan. Mereka tidak mau mengibarkan bendera putih. Mereka tidak mau melempar handuk. Kenapa? Karena ini terkait dengan masalah kehormatan umat Islam. Bukan hanya kehormatan mereka sebagai orang di Palestina, bukan hanya kehormatan mereka sebagai bangsa Arab, tetapi masalah Palestina adalah masalah kaum muslimin, masalah umat Islam di seluruh dunia. Ketika mereka melakukan perlawanan, sesungguhnya itu adalah bagian dari tanggung jawab yang kemudian mereka lakukan. Dan ketika mereka gugur, maka yakinlah apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Dan mereka ini termasuk minal mu'minina rijalun sadaku ma'hadullah alaih, faminhum man qada nakhbah wa minhum man yantadir. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya kemudian, apa yang membuat mereka bisa begitu kuat, bisa begitu tahan, bisa begitu bersabar, diblokade, dikhianati oleh penguasa-penguasa di sekitar mereka, saudara-saudara mereka yang muslim. Bahkan yang terbaru kita menyaksikan bagaimana Mesir mengizinkan kapal yang mengangkut amunisi, yang mengangkut nuklir, yang dipakai untuk membunuh rakyat di Gaza, diizinkan oleh penguasa Mesir. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah kondisi yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Gaza. Tapi mereka bisa bersabar. Mereka bisa bertahan. As-sabru was-sumud was-sabat. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka punya akidah. Mereka punya keyakinan. Mereka punya Allah. Iktimat mereka, sandaran mereka hanya Allah. Ketika seluruh penduduk di muka bumi ini, penguasa-penguasa kaum muslimin di Mesir, di Yordania, kemudian di negeri-negeri kaum muslimin yang lain, mereka tidak membantu. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka tetap yakin bahwa mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa man nasru illa min indillah. Sesungguhnya tidak ada pertolongan, tidak ada kemenangan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka yakini. Semakin mereka terjepit, mereka semakin yakin. Justru alaysa subhu biqarib, kata Allah. Di saat malam yang gelap gulita, di saat malam yang begitu pekat, maka yakinlah subuh itu akan terbit. Subuh sebentar lagi akan datang. Itu keyakinan orang mukmin, keyakinan kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yakin dengan perkara yang gaib, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Keyakinan ini yang menjadikan para sahabat di masa lalu, jumlah mereka sedikit, tetapi mereka selalu dimenangkan oleh Allah. Karena kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan karena jumlah mereka. Dalam perang Badar, jumlah mereka tidak banyak. Allah abadikan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak jumlah orang yang sedikit tapi bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya pada saat perang Hunain, ketika mereka sudah jumawa dengan jumlah mereka, Allah justru tunjukkan mereka sempat dibikin kalang kabut, kocar kacir, padahal jumlah mereka banyak. Allah mengabadikan juga di dalam Al-Quran, it'ajabatkum kasratukum walan tughni ankum syai'an. Dan ingat, ketika jumlah kamu yang banyak itu membuat kamu takjub, membuat kamu jumawa, tetapi sesungguhnya itu tidak ada artinya. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Keyakinan kepada akidah, as-sabat, keyakinan pada akidah bahwa mereka, bahwa kita punya Allah. Itu yang membuat kita bisa bersabar. Di dalam segala hal, di dalam keadaan apapun.
Bahkan sampai soal kematian. Karena sesungguhnya kematian itu di tangan Allah. Ketika orang itu tidak akan mati, meskipun senapan sudah diarahkan di kepalanya, dia tidak akan mati jika ajal belum tiba. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal sudah tiba, maka mereka tidak akan bisa menangguhkan. Mereka juga tidak bisa mempercepat, tidak bisa menangguhkan. Walau saatan, meskipun cuma sesaat. Tidak bisa. Tapi kalau ajal belum tiba, mereka tidak akan bisa. Dan apa yang hari ini kita lihat pada saudara-saudara kita di Gaza. Ketika mereka sudah ditimpa reruntuhan, ternyata banyak di antara mereka yang masih hidup. Mereka akhirnya bisa selamat. Itu adalah gambaran bagaimana umat Islam. Umat Islam hari ini, ketika mereka dibuai dengan kehidupan hedonisme, ketika mereka dibuai dengan kehidupan dunia yang begitu melengahkan, mengasihkan, Allah tunjukkan gambaran yang begitu indah tentang bagaimana kekuatan, kedalaman, ketinggian, keindahan akidah Islam. Dan penduduk Gaza persis seperti yang digambarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW suatu ketika mengatakan, idza fasada ahlu Syam, kalau penduduk Syam itu rusak, fala khaira fikum, tidak ada lagi kebaikan di tengah-tengah kalian. Hari ini kita menyaksikan bagaimana penduduk Syam di Palestina, di Libanon, di Suriah, di Yordania, itu penduduk Syam. Maka kata Nabi, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk Syam rusak, maka tidak ada lagi kebaikan di tengah kalian. Allah hari ini tunjukkan bagaimana mereka dengan akidahnya yang begitu luar biasa membuat bukan hanya orang Islam, tetapi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Bahkan kasus yang terakhir ketika terbunuhnya, ketika syahidnya Yahya Sinwar, mengundang decak kagum dari termasuk mantan jenderal Amerika untuk memberikan komentar dan bahkan menganggap Yahya Sinwar ini sebagai legenda. Karena belum ada selama ini jenderal-jenderal Amerika yang berperang sampai tetes darah penghabisan seperti Yahya Sinwar. Tidak ada. Mereka hanya memimpin dari belakang. Kalau mati, yang mati adalah anak buahnya, bukan mereka. Tetapi ini adalah jenderal lapangan. Kenapa dia seperti itu? Lihatlah Khalid bin Walid. Lihatlah Ja'far. Lihatlah Zaid bin Harisah. Lihatlah Abdullah bin Rawaha. Mereka adalah jenderal-jenderal yang gugur sebagai syahid. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena akidah. Akidah inilah yang ditunjukkan oleh penduduk Gaza. Dan akidah inilah yang menjadikan mereka sebagai rijal. Sebagai para kesatria. Di sisi lain kita ditunjukkan oleh Allah bagaimana penguasa-penguasa kaum muslimin yang memiliki tentara, tapi mereka tidak memiliki sifat rijal. Tapi mereka memiliki sifat nifaq. Itulah yang hari ini kita lihat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah. Allah tunjukkan ini di akhir zaman. Dan kita tidak tahu sampai berapa lama perang ini akan terjadi. Kalau perang ini akan semakin membesar. Dan persis seperti yang disampaikan oleh Yahya Sinwar. Bahwa ini akan membuka kedok, akan membuka pengkhianatan, akan membuka siapa yang berkhianat kepada Islam dan umatnya. Maka peperangan ini akan panjang. Dan boleh jadi ini akan menjadi pintu gerbang masuknya alamatus sa'ah al-kubra, tanda kiamat yang besar, di mana perang antara orang Islam dengan orang Yahudi itu nanti sampai batu pun itu akan membuka kedok mereka, akan menyampaikan bahwa di belakangku ada orang Yahudi. Hari ini seolah-olah Allah sedang menjalankan dengan mata kita, dengan ilmu kita, kita tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala sedang jalankan, tetapi kita bisa membaca apa yang hari ini terjadi. Seolah-olah kita diarahkan, ditunjukkan pada satu skenario besar. Persis seperti yang terjadi di akhir zaman, di mana peperangan antara Yahudi dengan kaum muslimin akan berlangsung lama. Dan kemudian setelah itu turun Dajjal, setelah itu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Khalifah kaum muslimin akan kembali.
dan setelah itu kemudian terjadilah kiamat. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan apa yang disebutkan dalam sejarah dan apa yang kita lihat hari ini dan apa yang kita baca dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan semoga ini bisa menyadarkan kita, menggugah kesadaran kita bahwa hidup bukan hanya sekedar tentang kita hidup, tetapi bagaimana kita punya tanggung jawab kepada agama kita, tanggung jawab kepada negeri kita, tanggung jawab kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang menjadikan kita nanti bisa menjadi rijal, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab tadi, minal mu'minina rijalun sadaku ma'hatullah alaih faminhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak pernah mengubah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menutup khutbah yang kedua ini dengan doa, ada satu catatan penting yang khatib ingin sampaikan. Ketika Allah menggunakan kata rijal dan bagaimana rijal itu dibentuk di dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penjelasan pada kita. Dan itu dibuktikan dengan fakta yang hari ini kita lihat, yang khatib sudah sampaikan di awal tadi. Rijal, kesatria itu tidak lahir tetapi dilahirkan. Kesatria itu tidak ada tetapi diadakan. Mereka dibentuk, mereka dididik, dan itulah kesadaran yang hari ini muncul. Maka kenapa di Palestina mereka bisa begitu kuat? Karena Al-Quran. Al-Quran mereka hafalkan. Mereka mengerti bahasanya Al-Quran. Mereka orang Arab, mereka mengerti bahasanya Al-Quran. Al-Quran terhujam di dalam hati mereka. Maknanya tergambar di dalam benak mereka. Mereka tidak hanya sekedar menghafal, tetapi hafalan itu tergambar maknanya. Ketika orang itu hafal dan tergambar maknanya, maka sholatnya, maka amalnya, itu semuanya akan merefleksikan Al-Quran. Dan ketika Al-Quran seperti itu menjadi pondasi akidah mereka, maka akidah mereka itu rasihah, akan menjadi akidah yang kokoh seperti gunung yang tidak tergoyahkan. Sebagaimana kisah Abdullah ibn Mas'ud. Orangnya kecil, tetapi kakinya Abdullah ibn Mas'ud, kata Nabi SAW, lebih kuat ketimbang Jabal Uhud. Kenapa Abdullah ibn Mas'ud yang kakinya kecil lebih kuat ketimbang Jabal Uhud? Karena imannya, karena akidahnya yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini rahasianya. Ketika mereka menghafalkan Al-Quran, mereka menguasai bahasanya Al-Quran, sehingga mereka menguasai makna yang ada di dalamnya, dan kemudian itu mereka gunakan untuk membangun keyakinan mereka, maka inilah yang kemudian menjelma menjadi raksasa. Inilah yang menjelma menjadi kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, inilah pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Bagaimana kita mencontoh, menjadikan itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran, agar kemudian anak-anak kita hari ini memiliki kekuatan iman, memiliki kekuatan akidah yang begitu luar biasa. Ketika mereka memiliki kekuatan iman dan akidah yang begitu luar biasa, maka insya Allah apapun ujian hidup yang mereka alami, sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza, mereka tetap bisa bersenyum. Mereka tetap bisa tersenyum. Dan mereka tetap selalu bisa mengucapkan Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Karena itulah ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar selalu mengucapkan Alhamdulillah. Ada kalanya Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Kalau kita mendapatkan kesulitan,
kita tetap alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Kalau kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah allati tatimmu bi ni'matis shalihah. Allati tatimmu bi ni'matis shalihah. Begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Intinya tetap alhamdulillah. Mau dapat musibah, mau dapat nikmat, tetap alhamdulillah. Bagaimana kita bisa tetap alhamdulillah? Akidah yang mengajarkan kita. Dibanding dengan nikmat yang Allah berikan, dengan musibah yang kita dapatkan, tidak ada bandingannya. Nikmatnya Allah jauh lebih banyak dibandingin musibah atau ujian kita. Kita kadang-kadang merasa rapuh, kemudian kita mengeluh. Itu karena hanya sedikit nikmat yang Allah ambil. Kemudian kita sudah mengeluh. Padahal masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Yang tidak pernah kita sadari. Dan tidak pernah kita syukuri. Disitulah pentingnya kita selalu menghidupkan akidah kita. Menyadari betapa nikmat yang Allah berikan pada kita jauh lebih banyak ketimbang ujian-ujiannya, ketimbang kesulitan-kesulitan. Dan inilah akidah yang menjadikan mereka bisa begitu luar biasa. Karena itu masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Semoga pelajaran-pelajaran yang Allah berikan di dalam kehidupan kita hari ini bisa menjadi ibrah bagi kita. Bisa menjadi pelajaran bagi kita, menguatkan iman kita. Kita tidak lagi ketemu dengan Rasulullah dan para sahabat, tapi Allah hadirkan generasi yang hidupnya seperti kehidupan para sahabat di masa lalu. Subhanallah. Itu merupakan fadl yang Allah berikan dan itu merupakan kebaikan yang Allah ingin tunjukkan pada kita. Agar kemudian kita kembali kepada Islam kita. Agar kemudian kita menjadi orang-orang mukmin yang luar biasa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan, memberikan saudara-saudara kita dan kita semua kemenangan, kemuliaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dan umatnya ini sebagaimana mestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu ka fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azim sultanik. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhalu man yashfiruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nakhfidu. Narju rahmatak wa nakhsha adabak. Inna adabakal jidda bil kuffari wal haq. Allahumma adibil kafratal ladina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna aliyak. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa aslih hadata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim iman wal hikmah wa thabbitu ala millati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azim ayfu bi ahdika alladhi hadama wa ansur ma'al aduwika wa aduhum ilahal haq wa jana minhum ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar aqimis shalah.